Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Gatanatullah. Saya dari Prioritas Jama semester 3. Di sini saya akan membuat video membahas sintaksis bahasa Arab untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah linguistik Arab. Di sini saya akan membahas bab sintaksis bahasa Arab. Apa itu sintaksis bahasa Arab? Secara etimologi, sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Jadi, sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan hubungan antar unsur dalamnya. Jadi, sintaksis juga mengkaji bagaimana kata-kata disusun menjadi frasa, klausa, atau kalimat yang bermakna. Sini kata atau kalimat terbagi menjadi dua. Yang pertama kata penuh dan yang kedua kata tugas. Kata penuh. Kata penuh yaitu kata yang berkategori nomina dan verba memiliki makna tersendiri. Contohnya masjidun, tempat ibadah orang Islam atau biasa disebut masjid. Yang kedua madrasatun, tempat belajar atau biasa disebut sekolah. Nah, jadi kata penuh ini kata yang memiliki makna leksikal dan melakukan proses morfologi atau perubahan kalimat. Nah, di sini contohnya madrasatun. Nah, madrasatun ini melakukan proses morfologi. Madrasatun berasal dari kata darosa yadrusu, yaitu belajar. Begitu pula dengan kata masjidun. Lanjut kata tugas. Kata tugas adalah kata yang tidak mempunyai makna leksikal dan tidak melakukan proses morfologi, tetapi mempunyai tugas sintaksis seperti kata wa, inna, lau. Nah, jadi kata tugas ini sangat berbeda dengan kata penuh. Kata tugas ini tidak melakukan proses morfologi atau perubahan kalimat dan tidak punya makna leksikal, jadi maknanya ini berubah-berubah, tidak memiliki makna yang tetap. Nah, kata tugas ini berfungsi untuk menghubungkan kalimat, untuk memberikan nuansa gramatikal dalam sebuah kalimat. Lanjut ke verba. Verba bahasa Arab dalam kalimat terbagi menjadi dua kala. Yang pertama, kala selesai. Yang kedua, kala kini dan mendatang. Kala selesai. Kala selesai digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kejadian yang telah lampau. Contohnya, doroba, dia laki-laki telah memukul. Kemudian fataha, dia laki-laki telah membuka. Nah, kala selesai ini merujuk ke fiil madhi. Seperti contoh bahasa Arabnya juga saya mengambil fiil madhi. Nah, karena fiil madhi menunjukkan kata kerja atau peristiwa yang telah dilakukan atau yang telah berlalu, telah lampau, telah selesai, dan lain-lain. Nah, di sini kan doroba, dia telah memukul. Kata telah ini menunjukkan telah lampau atau telah terjadi, telah berlalu. Lanjut ke kala kini dan mendatang. Kala kini dan mendatang digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran mutlak, menyatakan sesuatu yang sedang terjadi, atau menyatakan yang akan datang. Contohnya, sa'adhabu ilal maktabati. Saya akan pergi ke perpustakaan. Nah, sebelum kata dhahaba yadhabu, adhabu ini ada partikel sa. Nah, partikel sa ini untuk menyatakan sesuatu yang akan datang, tapi dalam durasi pendek. Contohnya misalnya saya akan ini kan contohnya saya akan pergi ke perpustakaan. Nah, saya ini udah siap, maksudnya udah siap pergi gitu. Maksudnya udah prepare, udah menyiapkan barang-barang apa yang akan dibawa ke perpustakaan, bawa pensil, bawa buku untuk mencatat apa, sudah siap. Berbeda jika saya memasukkan partikel saufa. Saufa adhabu ilal maktabati. Saya akan pergi ke perpustakaan. Nah, dia baru hanya menyatakan saya akan pergi ke perpustakaan. Belum tahu dia akan perginya kapan, mungkin seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, belum diketahui. Seperti itu, dalam durasi panjang. Lanjut ke slide selanjutnya. Dalam buku Hidayat, menurut Haywood dan Ahmad,
1965-12, modus atau sigah al-fi'il adalah sikap psikologis penutur terhadap tindakan yang tercermin dalam verba. Jadi, modus atau sigah al-fi'il adalah cara seorang menunjukkan perasaan atau sikapnya terhadap suatu tindakan ketika berbicara. Nah, sikap ini terlihat dalam bentuk kata kerja yang digunakan. Nah, dalam bahasa Arab, kata kerja bisa menunjukkan perintah, harapan, atau kenyataan. Nah, bayangkan misalnya kamu ketika berbicara dengan nada berbeda. Ada saat kamu meminta sesuatu atau berharap atau hanya menceritakan apa yang terjadi. Nah, modus inilah yang membantu menjelaskan sikap tersebut. Lanjut ke slide selanjutnya. Modus. Modus terbagi menjadi 3. Yang pertama indikatif, yang kedua subjunktif, dan yang ketiga justif. Indikatif. Indikatif merupakan kebiasaan yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Contohnya, al-waladu yaqra'u al-kitab, yang artinya anak itu membaca buku. Nah, indikatif itu adalah adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi atau yang dianggap terjadi tanpa unsur perintah, harapan, atau kemungkinan. Nah, di sini kan contohnya al-waladu yaqra'u al-kitab. Nah, saya melihat anak itu memegang buku, membuka buku. Nah, saya berpikir anak itu membaca buku atau melihat buku. Contoh lainnya, misalnya saya berangkat ke kampus. Nah, saya itu melakukan pekerjaan tersebut. Nah, dianggapnya terjadi kebiasaan sekarang atau ketika saya pergi ke kampus. Nah, itu tidak ada unsur perintah karena saya punya kewajiban untuk pergi kampus gitu. Misalnya saya pergi kampus kan. Nah, saya itu udah niat saya pergi ke kampus. Ya. Indikatif. Indikatif merupakan kebiasaan yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Contohnya al-waladu yaqra'u al-kitab. Nah, jadi indikatif ini ada bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi atau yang dianggap terjadi tanpa ada unsur perintah atau harapan. Nah, jadi indikatif ini contohnya kan al-waladu yaqra'u al-kitab. Anak itu sedang membaca buku. Nah, jadi anak itu membaca buku tanpa ada unsur perintah dan itu sedang terjadi atau udah terjadi gitu. Karena saya melihat anak itu membaca buku. Nah, itu pekerjaan yang sudah terjadi, yang terjadi sekarang dan yang akan datang mungkin. Lanjut. Subjunktif. Perbuatan yang akan terjadi atau tidak sama sekali. Contohnya uridu an aktuba alkitab. Saya ingin menulis buku. Nah, kenapa penjelasan perbuatan yang akan terjadi atau tidak sama sekali? Nah, dia baru berkeinginan, saya ingin menulis buku. Nah, mungkin nanti ketika dia ingin menulis buku dan udah ada bukunya, tapi ada kendala, dia tidak ada pulpennya, ada kendala lagi, misalnya bukunya hilang, dia baru berkeinginan. Contoh lainnya, saya ingin pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Nah, saya baru berkeinginan, belum tahu ketika saya bakal ke perpustakaan atau tidak, baru berangan-angan. Atau contoh lainnya, ketika kita sedang bernazar, misalnya saya bernazar jika saya menang olimpiade atau melakukan juara satu tiga besar, nah saya akan menggunduli rambut saya, misalnya contoh. Nah, ketika saya tidak juara tiga besar, saya tidak akan menggundul kepala saya karena saya tidak juara. Seperti itu. Dia baru bisa disebut perbuatan yang akan terjadi atau tidak sama sekali. Nah, itu subjunktif. Nah, dan yang ketiga justif. Justif biasanya digunakan untuk imperatif dan emphatik. Kita bahas satu-satu. Apa itu imperatif dan emphatik? Nah, imperatif.
Apa itu sih imperatif yang kalian ketahui? Imperatif itu bentuk kata perintah yang memotivasi agar orang dapat. Jadi imperatif itu bentuk kata perintah atau kata motivasi yang mengarahkan seseorang untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita menyuruh. Nah, orang yang kita suruh itu melakukan hal tersebut. Kata perintah seperti itu. Yang kedua, emphatic. Emphatic adalah penegasan, taukid untuk memperkuat makna. Nah, jadi emphatic ini menegaskan pernyataan, menegaskan kebenaran suatu pernyataan. Nah, di sini contoh Yusufnya uktub ad-darsa. Tulislah pelajaran itu. Nah, dalam contoh ini tulislah. Nah, ini imperatif. Imperatif karena karena ini adalah kalimat perintah untuk memotivasi atau menyuruh orang untuk melakukan pekerjaan tersebut, yaitu untuk menulis pelajaran itu. Nah, untuk kenapa ini digunakan untuk imperatif dan emphatic? Karena imperatif dan emphatic ini saling keterkaitan, hampir keterkaitan. Contohnya, may yaf'al khairan yujzabi. Barang siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas yang lebih baik. Yujzabi akan dibalas yang lebih baik. Nah, di arti tersebut seakan-akan itu menyuruh kita untuk berbuat baik agar kita ditegasin lagi agar kita dibalas dengan kebaikan yang lebih baik. Mayafal khairan yujzabi. Barang siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas kebaikan. Di situ tidak ada perintah, tapi seakan-akan itu perintah untuk kita untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karena dengan kita melakukan pekerjaan tersebut, kita akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik. Nah, dalam buku lanjut, di slide selanjutnya, dalam buku Hidayatullah, menurut Nasar, kasus atau halah yang Arabiyah adalah kategori gramatikal dalam nomina, frasa nominal, pronomina, atau adjektiva yang memperlihatkan hubungannya dengan kata lain dalam konstruksi sintaksis. Jadi, kasus ini menunjukkan bagaimana kata-kata ini berhubungan dengan kata lain dalam suatu kalimat atau konstruksi sintaksis. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kasus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama nominatif, marfu. Kedua akusatif, mansub. Yang ketiga genitif atau majrur. Kasus nominatif. Apa itu kasus nominatif? Kasus nominatif menandai kasus yang menandai nomina atau sejenisnya sebagai subjek. Biasanya ditandai dengan harokat domah pada akhir kata. Contohnya, qoma al-muallimu. Guru itu berdiri. Nah, nominatif ini marfu. Jadi, kata al-muallimu ini berharokat domah. Nah, al-muallimu ini berkasus nominatif. Karena al-muallimu ini subjek yang berkasus nominatif. Lanjut ke kasus akusatif. Kasus yang menandai nomina atau sejenisnya sebagai objek langsung. Biasanya ditandai dengan harokat fathah pada akhir kata. Contohnya, ra'aitu ar-rajula. Saya melihat lelaki itu. Kemudian yang terakhir, kasus genitif. Kasus yang menandai makna milik pada nomina atau yang sejenisnya. Biasa ditandai dengan harokat kasroh pada akhir kata. Contohnya, kitabi, buku saya. Nah, kitabi ini menunjukkan kata milik. Atau contoh lainnya, sejenisnya menandai mana milik pada nomina atau yang sejenisnya biasa ditandai dengan harokat kasroh. Contoh lainnya, fil baiti, dalam rumah, karena kemasukan huruf jer. Nah, apa yang sebuah nomina yang kemasukan huruf jer akan menjadi kasroh. Nah, ini masuk ke dalam kasus genitif.
Seperti itu. Contoh lainnya ini kan Kitabi, buku saya. Contoh lainnya Kolan Swati, peci saya, komisi, baju saya, dan lain-lain. Ya, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon masukannya, komen. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.